Setiap daerah pasti memiliki sosok mistis yang diceritakan turun-temurun kepada anak cucu. Demikian halnya masyarakat yang bermukim di Sumatera Utara. Banyak cerita tentang hantu di Sumatera Utara yang dikenal berwujud seram dan hidup berdekatan dengan manusia. Keberadaan hantu seringkali dikaitkan dengan budaya ataupun kebiasaan orang-orang di daerah tersebut. Adapun banyak jenis hantu seperti sifatnya yang jahil hingga menakut-nakuti warga. Namun ada pula yang disangkut pautkan dengan kekuatan cenayang atau peliharaan dukun. Konon, tidak jarang anak-anak hingga orang dewasa kerap melihat beberapa hantu yang kita bahas berikut. Berikut ini adalah kumpulan beberapa hantu paling seram di Sumatera Utara. Begu Ganjang. Begu Ganjang dalam kepercayaan masyarakat Batak adalah salah satu jenis roh jahat. Dalam masyarakat Batak, Begu Ganjang digambarkan sebagai roh yang paling ganas karena bertugas untuk mencelakakan orang lain dan menyisakan bekas biru di kerongkongan korbannya. Mengutip dari berbagai sumber, Begu Ganjang merupakan sosok makhluk gaib yang kisah misterinya masih sangat kental di pelosok Sumatera Utara. Konon, sosok gaib ini memiliki perawakan yang sangat menyeramkan. Begu Ganjang kerap dikaitkan dengan berbagai malapetaka, terutama bagi siapa saja yang berurusan dengannya. Masyarakat pun takut akan sosok ini. Selain memancarkan energi jahat, ketakutan masyarakat terhadap Begu Ganjang juga didasari oleh kemampuannya mencelakai manusia. Pasalnya, Begu Ganjang merupakan sosok gaib yang bisa digunakan untuk melakukan ilmu hitam. Dalam budaya Batak, Begu Ganjang adalah sejenis makhluk gaib yang awalnya berasal dari makhluk hidup atau lokasi tertentu. Manusia yang hidup memiliki dua jenis zat, yakni fisik, jasad atau yang disebut pamatang, dan roh atau yang disebut pandi. Ketika manusia mati, maka arwahnya dipercayai berubah menjadi begu. Tidak ada catatan tertulis yang menjelaskan secara rinci asal-usul Begu Ganjang. Namun legenda ini telah hidup dan berkembang dalam budaya Batak sejak lama. Adapun nama Begu Ganjang berasal dari kata begu yang berarti roh atau hantu dan ganjang yang berarti panjang. Secara keseluruhan, Begu Ganjang berarti hantu yang berwujud panjang. Menurut cerita masyarakat, Begu Ganjang memiliki tubuh yang besar dan panjang dengan rambut hitam lurus. Sementara raut wajahnya sangat menyeramkan dengan gigi seperti gergaji. Kehadiran cerita sosok Begu Ganjang di kalangan masyarakat belum diketahui asal-usulnya. Konon, cerita ini diyakini menyebar dari mulut ke mulut. Namun, beberapa orang meyakini sosok Begu Ganjang berawal dari suku Batak. Awalnya, Begu Ganjang digunakan oleh nenek moyang masyarakat suku Batak untuk menjaga perkebunan dari pencuri. Namun lama-kelamaan, sosoknya dimanfaatkan untuk hal tak baik lainnya. Mereka kemudian membuat kesepakatan dengan Begu Ganjang yang awalnya untuk menjaga perkebunan berganti menjadi untuk menyakiti orang yang tidak disukai. Konon, semua korban serangan Begu Ganjang memiliki pola yang sama. Misalnya, bekas memar biru di leher. Selain digunakan untuk mencelakai, Begu Ganjang juga biasa digunakan untuk mencari kekayaan atau pesugihan. Individu yang sudah membuat perjanjian dengan Begu Ganjang harus mengorbankan tumbal. Jika tidak, maka orang-orang terdekat hingga sang pemiliknya sendiri dapat menjadi korban. Sigulambak. Sigulambak adalah sebuah gambaran makhluk halus yang menyerupai kambing atau kuda, namun berdiri tegak seperti manusia. Tawa meringkitnya yang khas menggema di malam sunyi, mengundang rasa takut dan cemas bagi para pendengarnya. Konon, Sigulambak gemar mengikuti manusia yang sedang bepergian sendirian, terutama di malam hari. Sejak zaman dahulu, Sigulambak merupakan makhluk mistis yang sudah dikenal oleh masyarakat suku Batak dengan misteri yang menyelimutinya. Konon, Sigulambak merupakan makhluk tak kasat mata yang suka mengganggu manusia. Hingga kini masih menjadi misteri tentang keberadaannya. Misteri Sigulambak ini menjadi salah satu kisah yang ditakuti oleh anak-anak pada zaman dahulu, karena selalu diceritakan memiliki rupa yang menakutkan. Mengutip dari sumber, perwujudan dari Sigulambak ini memiliki beberapa bentuk yang berbeda. Dari beberapa kesaksian orang-orang yang pernah melihatnya, konon ada yang mengatakan bahwa makhluk ini memiliki wujud seperti kambing,
Bahkan ada yang mengatakan mirip dengan kuda yang besar. Dari beberapa cerita pula, konon si Gulambak suka tertawa meringkik sambil mengikuti korbannya dari belakang, terutama mereka yang melakukan aktivitas di malam hari. Melansir dari sumber yang berbeda, selain tertawa meringkik, ia juga kerap menampakkan diri secara tiba-tiba dengan cara menghadang. Meski kerap mengganggu manusia yang sedang berjalan sendirian, namun kejahilan mereka tidak mencelakai atau bahkan melukai. Tetap saja, makhluk halus tetap menjadi hal yang cukup ditakuti oleh manusia. Selain kemunculannya secara tiba-tiba, si Gulambak juga kerap mengikuti jejak langkah manusia, bahkan sambil mencolok atau menggelitiknya. Konon, orang bisa meninggal ketawa kegelian karena digelitik oleh si Gulambak. Kemunculan si Gulambak sendiri biasanya pada malam hari dan berada di tempat sepi yang masih kerap dilalui oleh manusia. Beberapa masyarakat juga mengatakan kemunculan si Gulambak ini biasanya ketika malam bulan purnama. Begu Ture. Begu Ture adalah sosok arwah gentayangan yang konon menghuni tangga rumah Karo yang berbentuk panggung. Wujudnya digambarkan sebagai manusia kurus tinggi dengan rambut panjang, kusut dan mata merah menyala. Sosoknya yang menyeramkan ini diyakini gemar mengganggu manusia yang berani melewati tangga tersebut. Diceritakan bahwa masyarakat Karo yang dahulu tinggal di rumah adat yang berbentuk rumah panggung akan amat hati-hati menaiki tangga di sore hari. Sebab hantu satu ini disebut-sebut sering menarik kaki orang yang sedang naik atau turun dari tur atau dalam bahasa Indonesia disebut tangga. Lebih menyeramkannya lagi, apabila berhasil membuat orang terjatuh, begu ini akan tertawa sekeras-kerasnya dan mengejek orang tersebut sambil menunjukkan wajahnya yang seram dari jarak dekat. Otomatis orang yang terjatuh akan kaget luar biasa dan kalau mau lari kakinya masih sakit sehingga serba salah. Begu ini disebut-sebut bersosok perempuan dan diduga mirip kuntilanak. Begu ini termasuk begu yang dalam bahasa Karo disebut penggek atau hantu yang suka mengganggu manusia. Konon, Begu Ture merupakan jelmaan arwah seorang gadis cantik yang bunuh diri karena bingung memilih dua pria yang ingin menikahinya. Sejak saat itu, arwahnya bergentayangan dan menjadi hantu penunggu tangga. Kepercayaan terhadap Begu Ture masih kuat di kalangan masyarakat Karo, khususnya di daerah pedesaan. Cerita-cerita tentang hantu ini sering diceritakan untuk menakut-nakuti anak-anak dan menjadi pengingat untuk selalu menjaga sopan santun saat berada di rumah adat Karo. Homang. Homang adalah hantu hutan dalam kepercayaan masyarakat Batak. Homang diyakini dapat menyesatkan orang sehingga hilang secara misterius. Dalam cerita masyarakat setempat, Homang digambarkan sebagai makhluk besar berwarna hitam, punya bulu panjang hingga kuku panjang untuk mencakar mangsa. Homang disebut-sebut tinggal di dalam hutan yang jarang dikunjungi manusia. Ada pula cerita soal Homang yang bisa membuat orang tersesat di dalam hutan karena bisa meniru suara manusia. Masyarakat setempat sering mengaitkan kejadian-kejadian aneh yang menimpa ternak mereka dengan keberadaan Homang. Seperti pada kasus kematian banyak hewan ternak di pertengahan tahun 2020 lalu yang menimpa masyarakat setempat. Mereka menganggap bahwa itu ulah dari Homang. Secara spesifik Homang memang belum bisa dikategorikan apakah termasuk hewan buas atau makhluk jati-jadian. Namun, dikatakan bahwa Homang mampu melatih suaranya menyerupai dengan suara manusia. Akibat kecerdasan Homang yang mampu meniru suara manusia ini, kebanyakan masyarakat tidak akan meneriaki atau memanggil nama seseorang ketika orang tersebut hilang di hutan. Karena jika hal tersebut diketahui Homang, khawatir Homang akan meniru suara orang dan memanggil yang tersesat itu, supaya mendekati dirinya lalu ia akan menerkam dan memakan orang itu. Mengutip dari sumber, dalam upaya mencari jejak dari Homang, sejauh ini masyarakat sekitar meyakini bahwa Homang bisa dilacak dari jejak kakinya yang selalu menuju hutan. Ada yang unik dari cara melacak Homang. Konon katanya jejak kaki Homang selalu menipu. Jika ia berjalan maju, maka jejak telapak kakinya akan mundur. Mitos ini membuat banyak orang mencari jejak Homang dengan cara mundur. Begu Juma.
Begu Juma atau dalam bahasa Indonesia, hantu ladang, yakni sosok hantu yang dipercaya menghuni ladang atau kebun milik masyarakat suku Karo. Begu Juma terbilang cukup ditakuti oleh masyarakat Karo. Konon Begu Juma adalah roh leluhur si pemilik ladang yang tetap melakukan aktivitas layaknya saat ia masih hidup. Namun, karena sudah memiliki dunia yang berbeda dengan manusia, hantu ini tak lagi mengenal anak cucunya sehingga tak pandang bulu dalam mengganggu. Konon ia akan menetap di ladang milik keluarganya. Uniknya, Begu Juma juga dikenal sebagai hantu yang mau menyelesaikan pekerjaan ladang yang belum diselesaikan pemiliknya. Mereka diyakini akan menyelesaikan pekerjaan yang masih belum diselesaikan oleh si pemilik ladang. Namun, masyarakat Karo bukannya memanfaatkan kebaikan dari makhluk tersebut melainkan segera menyelesaikan semua pekerjaan supaya tak dikerjakan oleh hantu ini. Karena diceritakan dari mulut ke mulut, konon Begu Juma akan memunculkan dirinya di hadapan orang-orang yang masih terus bekerja di ladang di saat matahari sudah terbenam.